Halo semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabar teman-teman sekalian? Di masa pandemi COVID-19 kayak gini, gimana? Tekanan tugas atau tekanan pekerjaannya mungkin makin nambah ya, karena kita akan di rumah terus gitu kan. Kenalin sebelumnya, nama saya Monica Andita. Di sini saya mau ngingetin tentang kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya enakan manggilnya gimana nih? Kayaknya Kak aja ya, karena biar lebih akrab gitu kan. Karena kita kan sama-sama remaja gitu kan. Nah, sebelumnya pasti teman-teman udah sering denger nih, apalagi yang sering buka sosmed pasti sering banget denger tentang apa itu kesehatan mental gitu kan. Kesehatan mental ini sebenarnya nggak bisa diremehin, karena selama kita di pandemi COVID-19 ini, kita nggak cuma bisa terkena lewat coronanya aja. Kita nggak cuma bisa sakit secara fisik aja, tapi kita juga berpotensi sakit secara mental. Teman-teman sering dengar nggak sih, misalnya ada teman-teman gitu yang sering update story gitu kan di second account atau gimana, biasanya suka bilang siang makan nasi, kalau malam anxiety. Nah, anxiety itu adalah sebutan untuk penyakit mental di mana seseorang itu mengalami kecemasan yang berlebihan. Jadi itu menjadi salah satu tanda nih kalau sebenarnya pandemi ini yang menyebabkan kita harus physical distancing di rumah terus, itu membuat kita semakin tertekan, sehingga rasa cemas, rasa takut itu semakin ada di dalam otak kita gitu loh. Lalu selanjutnya, apa sih yang nyebabin kesehatan mental di masa pandemi seperti ini? Tentunya ada banyak ya. Kayak anjuran physical distancing ini, kita jadi jarang ketemu sama orang, jarang bersosialisasi mungkin di dunia nyata, kecuali sama orang-orang yang sering kita temui di rumah atau di kamar kalau yang ngekos gitu kan. Itu juga bisa menyebabkan kita merasa sendiri gitu. Kita merasa seperti tidak kurang bersosialisasi, kemudian kita jadi merasa sendiri, akhirnya kita menjadi cemas sendiri karena kita tidak bisa mencurhatkan isi hati kita kepada orang lain. Nah, ketakutan seperti itu akhirnya menyebabkan kesedihan, kesepian karena jauh dari orang tua, mungkin yang ngekos ya kan, udah kangen sama orang tuanya di rumah gitu. Udah pengen banget ketemu sama orang tua, tapi nggak bisa karena kita harus ikut juga untuk mengurangi penyebaran virus corona, karena kasihan juga orang tua kita di rumah, nanti kita bisa menularkan COVID-19 itu ke orang-orang di rumah gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin yang turut berduka cita juga orang-orang yang mengalami sedikit kesulitan secara finansial, karena ya itu tadi, ada yang pekerjaannya diputuskan gitu sepihak oleh pihak perusahaannya, atau yang tidak bisa, yang mata pencahariannya tiba-tiba hilang karena pandemi seperti ini. Kita turut berduka ya teman-teman, semangat gitu. Lalu juga karena kita sering banget nih kan kita sumber informasi kita dari mana lagi kalau bukan dari media sosial, dari laptop, handphone. Nah, kelebihan informasi ini yang akhirnya menimbulkan banyak kebingungan, sehingga kita juga bingung nih, ini yang hoax yang mana, yang bener yang mana gitu kan. Kayak misalnya sebelumnya baru diberitakan adanya COVID-19, orang-orang mulai panic buying, akhirnya membeli hand sanitizer,
sabun pencuci tangan dan segala macam, desinfektan bahkan yang bikin sendiri, yang kita nggak tahu kalau apakah itu baik untuk di kulit atau enggak gitu kan. Itu informasinya itu simpang siur, banyak yang kalau kita nggak pinter-pinter untuk nyarinya, nah itu akan menyesatkan kita sendiri gitu loh. Kayak panic buying kemarin, akhirnya hand sanitizer harganya jadi 150.000. Itu loh yang membuat kita jadi semakin takut gitu, semakin cemas, apalagi di kondisi yang seperti ini gitu kan. Itu wajar banget kok. Nah, hal tersebut tidak hanya berdampak pada orang yang telah memiliki. Jadi misalnya kita terlihat mungkin ya ini nggak apa-apa lah, sabar, tapi kita nggak tahu apa yang kelihatan di orang-orang yang terlihat sabar, terlihat ceria gitu kan. Karena tentang kesehatan mental ini nggak cuma kepada orang yang terlihat sedih, terlihat seperti sudah depresi atau stres dan segala macam. Ini bisa menyerang setiap orang dari setiap umur. Apalagi kita yang saat ini generasi muda yang banyak menerima informasi, banyak menerima seperti masalah-masalah baru di hidup kita gitu. Nah, ini dia yang menyebabkan orang yang sebenarnya terlihat ceria-ceria saja, bisa saja sebenarnya di dalamnya itu mengalami gangguan mental gitu loh. Lalu gimana sih cara tips menjaga kesehatan mental di masa pandemi seperti ini? Yang bisa saya berikan, yang bisa saya sarankan, salah satunya itu melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini seperti misalnya workout, kan kita biasanya sering berkutat di laptop, berkutat di handphone, rebahan. Nah, kaum rebahan seperti ini yang akhirnya kurang bergerak. Nah, tubuhnya jadi gimana ya, kurang sehat gitu loh, karena kita kurang bergerak, makan tidur. Nah, itu dia yang membuat tubuh kita itu lebih rentan akan penyakit. Nah, salah satunya itu bisa workout di YouTube. Kalau saya boleh saran, di YouTube itu banyak 5 minutes workout, 10 minutes workout. Itu bisa kita lakukan untuk mengisi waktu kita aktivitas fisik, karena dengan melakukan aktivitas fisik ini kita dapat memproduksi banyak hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, hingga memperbaiki mood kita gitu. Kan itu lumayan tuh, bisa dicoba deh teman-teman ya. Atau misalnya abis main laptop, aduh pegal banget, pengen nyindir aja, meregangkan tangan itu nggak apa-apa, ke kanan ke kiri, asal hati-hati ya teman-teman, kalau kalau nggak balik gimana itu malah jadi sakit gitu kan. Nah, lalu selanjutnya mengurangi kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk di sini tuh seperti merokok atau mengonsumsi minuman alkohol. Dua hal ini memang mungkin memberikan relaksasi yang sesaat bagi kita gitu. Habis kita minum alkohol, kita merasakan seperti rasa tenang, seperti itu. Tapi itu hanya sesaat. Setelah kita sadar, kita akan kembali ke dunia nyata, ke realita, di mana realita itu pahit sebenarnya gitu. Dan itu hanya efek dari alkohol, itu hanya akan berdampak sebentar pada tubuh kita gitu loh. Karena kan sebenarnya alkohol itu diperuntukkan untuk seperti di udara dingin, menghangatkan tubuh gitu kan, atau melancarkan peredaran darah. Kalau diminumnya sesuai takaran gitu loh. Selain itu, begadang. Kalau kata Haji Roma, begadang jangan begadang karena tiada artinya. Nah, benar banget. Kurang istirahat itu bisa menyebabkan kita menyebabkan kecemasan. Terus mood kita juga terganggu. Akhirnya pas bangun-bangun tuh nggak enak gitu. Kayak misalnya kita biasanya tidur malam nggak tidur karena nggak ngantuk gitu. Akhirnya tidur subuh
subuh misalnya bangun siang, kemudian pas siang agak pusing gitu, agak moodnya tuh hancur gitu, biasanya gitu kan temen-temen. Kalau aku sih biasanya gitu, kalau biasanya abis begadang. Nah, habis itu kita melakukan utang tidur. Utang tidur itu seperti kita membayar utang tidur yang tadi malam. Yang malam kan kita gak tidur tuh, kita tidurnya subuh, sehingga kita tidurnya di siang hari. Kita membayar misalnya 3 jam tidur malam kita di siang hari. Itu gak boleh gitu. Pola tidur yang seperti itu kalau bisa dihindari begitu. Lalu membuat rutinitas sendiri. Ini masih menyangkut dari hal sebelumnya. Kalau kita nggak punya jadwal-jadwal yang terstruktur, rutinitas yang terstruktur, kita akan seperti tadi, utang tidur akhirnya, begadang terus tiap hari, kantung mata ada gitu, jadinya nggak jadi glowing. Kalau anak muda sekarang tuh pengennya glowing, tapi hobinya begadang. Nah, ini yang harus dihindari. Kita dengan cara membuat rutinitas seperti tadi, membuat jadwal. Jam segini kita makan, jam segini mandi, jam segini mengerjakan tugas. Nah, kita selipin sedikit untuk me time kita gitu. Seperti misalnya jam segini sampai jam segini belajar, jam segini nonton satu film atau apa yang membuat kita senang gitu, yang membuat kita relax. Nah, sehabis itu kalau waktunya sudah habis, kembali lagi kita mengerjakan rutinitas selanjutnya, sehingga jadwal-jadwal itu bisa terstruktur dan membuat kita nggak begadang gitu. Waktunya tidur ya kita tidur, waktunya belajar ya kita belajar gitu. Lalu lebih bijak memilah informasi. Seperti misalnya sekarang kan banyak informasi-informasi yang masuk gitu di kita. Kayak aduh ini katanya kita bisa mengurangi virus corona di dalam tubuh dengan cara berjemur. Tapi di satu sisi ada yang bilang kalau berjemur itu nggak ngaruh sama penyebaran COVID. Nah, ini dia yang harus kita pilah. Kita harus kritis, kita harus bijak dalam memilah informasi yang ada. Kayak misalnya di grup keluarga biasanya ada broadcast hari ini ada rapid test di bla bla bla. Nah, itu kita harus lihat lagi. Kalau misalnya boleh saya sarankan, mungkin kita melihat informasi itu dari sumber resmi seperti WHO gitu, Kementerian Kesehatan. Nah, selanjutnya menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Kita luangkan waktu untuk orang-orang di sekitar kita, karena kita butuh bersosialisasi juga. Kita butuh untuk mencurahkan isi hati kita agar nggak dipendem di sini terus nih. Akhirnya pusing-pusing sendiri. Nah, kita curhat ke yang dekat sama ibunya, curhat ke ibunya, yang dekat sama kakaknya, curhat ke kakaknya, atau teman ke temennya gitu. Bisa lewat, kan sekarang bisa video call juga kan, lewat Zoom, Meet, dan lain-lain. Dengan seperti itu kita bisa mengurangi kecemasan setidaknya gitu. Ada yang mau bertanya? Oh iya, yang di sana. Gimana caranya kita mengurangi gimana caranya kita menanggapi teman kita yang mau curhat ke kita gitu. Sebenarnya ini agak tricky sih. Pertama, kita tanya dulu ke temannya gitu, kamu mau didengarkan? Sebelumnya ini pertanyaan yang bagus ya, karena kita semua pasti pernah kan mau curhat atau mau dicurhatin sama teman kita gitu. Pertama kita tanya dulu ke dia, kamu mau aku dengerin atau aku kasih nasihat gitu. Kalau misalnya dia minta dengerin dia dengan tulus. Kalau misalnya bertemu langsung bisa kasih puk-puk gitu, kalau kata anak sekarang puk-puk, bisa kasih afeksi gitu ke dia, kalau sehingga dia tahu kalau dia itu merasa ada yang peduli sama dia gitu. Terus kalau misalnya dia mau dikasih nasihat, gimana nih cara ininya ngadepin ini gitu.
kalian kasih nasihat, jangan seperti gini. Lu mah biasa aja, gua nih. Nah, jangan membandingkan masalah kita dengan masalah dia, karena itu hanya akan membuat orang yang curhat tadi itu merasa dirinya itu lebih buruk dari orang lain, sehingga dia makin merasa terpuruk gitu loh. Nah, begitu sudah terjawab? Sama-sama. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya mau kasih pesan ke kalian-kalian. Kecemasan dan rasa takut itu wajar di masa pandemi seperti ini, kita tahu. Saya juga pernah mengalaminya, tapi kita juga harus lebih dapat meminimalisir hal tersebut dengan perbanyak bersyukur atau melakukan tips yang tadi saya jabarkan. Lalu kalau misalnya kita sudah merasa kalau masalah kita sudah terlalu berat untuk kita, atau stres atau kecemasannya sudah terlalu berat, jangan takut untuk konsultasi ke psikiater atau psikolog. Kalian tidak dianggap seperti mindsetnya kan orang yang ke psikolog itu gila atau segala macam. Enggak, kalian itu berani. Kalian mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, kalian berani mengungkapkan itu ke orang yang lebih berpengalaman di bidangnya, sehingga kalian juga dapat mendapat obat-obat mungkin yang mungkin kalau sudah terlalu parah bisa mendapat obat atau nasihat yang lebih baik karena mereka pakar gitu di bidangnya. Nah, akhir kata, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Monica Andita undur diri. Terima kasih.